Selamat siang menjelang sore semua teman-teman. Ini kali ini nih kita kedatangan nih di BBO nih, Bincang Business Owner. Ini dari namanya tuh bisa kelihatan tuh, Mr. Alex Tang City gitu, tertulisnya di situ jelas tuh. Welcome Mr. Alex. Thank you for having me. Ya, it is an honor for me to invite you here. Wah. Thank you. Jadi gini, kan aku kemarin bikin video singkat tuh, aku tunjukin tuh Tang City gitu kan. Nah, sekarang ini saatnya nih, ownernya udah the owner is in the house gitu cerita. Bro, kalau boleh tahu, Tang City itu kan aku kan juga pernah ke sana kan gitu. Aku tahu di situ ada mall, ada hotel, ada apartemen gitu kan. So menariknya itu di saat-saat seperti ini gitu ya. Di saat-saat seperti ini aku terus terang ini mau bertanya nih ke suhu saya ini aduh ampun siap ini ya. Tapi sebelum sampai ke sana coba mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ke teman-teman semua nih, Bro. Kira-kira apa sih Tang City, konsepnya apa begitu, terus ya apapun lah tentang Tang City. Coba saya waktu dan tempat saya persilahkan. 3 jam lah ya bicaranya nih. Panjang dong jadinya. Singkat aja. Ya, jadi Tang City itu adalah kompleks super blok, lebih bersifat komersial, tidak terlalu banyak di residensial. Konsepnya itu ada bisnis parknya, yaitu kompleks shop houses, ruko-ruko. Oh ya. Yang lebih banyak ke financial and education. Jadi banyak di situ lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, leasing, tempat-tempat les seperti IF. Itu konsep awal kita di pertama. Habis itu kita masuk ke konsep keduanya, yaitu adalah mall. Oke. Nah, begitu bangun mall, kita di atas mall itu kita juga ada Novotel, ada hotel. Aku pernah tuh ke situ. Ya. Enak makanannya tuh. Ya, tempat kita makan ya. Iya, kapan lagi ya? Boleh. Welcome. Lanjut. Nah, habis kita bangun Novotel, berikutnya kita bangun area ruko lagi, tapi lebih ke mini office tower. Jadi gedungnya lebih besar lah. Jadi kalau biasa ruko itu sekitar 5 meter, nah ini bisa sampai 7,5 meter gitu lebar. Dalamnya itu bisa sampai 20 meter. Yeah. Lantai ada 5+2 basement, 5 lantai ke atas. Nah di situ kita bahkan udah bergabung BCA KCU Tangerang Kota. Banyak lah bank-bank, ada BNI, ada BRI, ya kan. Dan setelah itu kita bangun di belakang namanya hotel lagi, Amaris. Oh ya? Ya, kita bangun hotel Amaris. Nah, setelah bangun di hotel Amaris, berikutnya kita bangun apartemen Skandinavia di atas mini office tower kita. Jadi bersifat strata title. Nah, ya overall di sana kita masih ada sisa lahan di belakang yang kemungkinan kita akan bikin extension mall beserta apartemen lagi. Tapi itu mungkin ya karena masa COVID ini mungkin kita mundur 1-2 tahun lah ya, melihat sikon kondisi COVID bagaimana. Overall memang kita itu lebih banyak di commercial area. Ya kita bangun apartemen itu membantu menjadi satu komplek yang lengkap lah ya. Shopping, mau tinggal, mau hotel, ya banyak hal lah di sana. Memang kita membangun komplek yang super blok yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi super blok ya, saya nggak bicara ini pisah-pisah integrated semua dalam satu kawasan. Tadi yang Bro sampaikan itu semua dalam satu kawasan gitu kan ya? Betul, itu dalam satu area tanah 10 hektar lebih lah. 10 hektar. Betul.
Wah itu kalau lari muterin itu nggak kuat saya ya. Langsing juga kita. Kalau pakai sepeda kuat kan pasti. Jadi sekarang Ya. yang sudah terbangun dari 10 hektar itu berapa? Berapa persennya? Bisa dibilang 80%, sisa tanah tinggal 20% Jadi lagi. tinggal 20%-an yang tadi ya rencana berikutnya itu ya yang untuk Betul, pengembangan berikutnya ya. betul. Wih, mantap. Tadi konsep udah. Terus gini nih, aku Ya. kalau boleh nanya nih, itu tahun berapa sih mulai dibangun dan selesainya? Let's say lah yang mall dulu mungkin. Bangun ya. Coba saya ingat ini, kalau nggak salah ingat itu 2007 saya bangun. 2007. 2006 apa 2007 saya lupa ingat. Saya ingat saya 2007. 2006 saya ingat saya masih di ruko. Habis itu selesai bangun plus minus sekitar 2 tahun lah ya. Bangun 2 tahun ya. Ya bisa dibilang lancar ya 2 tahun itu. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. 2009 lah ya berarti ya asumsinya operasi ya. 2009 apa 2010 lah ya. More Oke. or less lah. Saya juga nggak terlalu ingat lagi. Which mean 11 tahun loh dahan ya. Ya. Cukup udah settle nih berarti dong. Asumsinya sekarang sudah nemu nih Udah, kira-kira. puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sudah settle kita di mall maupun di hotel, lumayan settle lah ya. Oh, hotelnya juga beroperasi di tahun yang sama ya? Enggak, beda setahun 2 tahun. Duluan mallnya? Mall dulu, Ini hotel yang dimaksud yang Novotel kan? Novotel. Kalau yang Amarisnya itu? Ya, beda sekira segitu juga lah. Karena itu bola bergulir terus, jalan terus. Iya. Tapi under you semua kan itu Novotel, mall. Novotel itu kan kita sebagai building owner. Iya, I know. Jadi kita kerjasama dengan Accor membentuk satu konsep Novotel. Yes. Jadi manajemen by Novotel. Ya, berarti owned by you. By most of us. Kita Amaris juga. partneran rame-rame lah. Kita bukan saya sendiri, masih banyak partner-partner lain. Kasih saya dong, kasih saya. Boleh. Welcome. Amaris juga berarti Amarisnya. Kita bangun ya. Amaris? Kita bangun ya. Jogja? Oh siap komandan. Aku soalnya nggak tahu nih ada Amaris di sana soalnya bro. Ada. Ada ya. Cuma kebetulan kemarin itu Amaris kita tutup. Kita rencana mau bikin Novotel berikutnya. Oke. Ya oke Amaris tadi ada Novotel. Terus kenapa sih aku tanya tadi tahun berdiri dan berapa lamanya gitu kan? Berarti kan 11 tahun ya, termasuk di tahun 2020 kan. Kalau itu dibawa ke tempatku, ke pekerjaanku kan kurang lebih kalau 2020 kan saya menangis tuh ceritanya. Bisa aja bos kita ini. Enggak bener nangis. Cuma kan nangis hitung duit ya? Hah? Nangis hitung duit kebanyakan ya? Itu aku aminkan. Tapi ternyata tidak begitu gitu. Tapi cuma gini, yang pingin saya tanyain itu sebenarnya gini. Ketika di 2020 ya pasti kena efek gitu ya, enggak. Entah itu efeknya ada yang malah semakin bagus, malah ada yang mungkin lagi diuji nih di 2020. Kalau di Tang City gimana? Di Super Block U gimana? Kita Tang City adalah mall yang pada saat awal 2020 begitu dengar ada COVID, kita satu-satunya mall yang melakukan satu sikap yang ekstrim yang jujur banyak membuat pengusaha mall lain kaget, yaitu adalah sebelum ada perintah dari wali kota ataupun Pemkot setempat untuk menutup mall, kita malah yang duluan melakukan aksi tutup mall. Oh gitu. Karena kita melihat secara bisnis hitungannya itu tidak realistis dengan kondisi COVID kita buka dan dipaksakan buka. Oke. Makanya pada saat itu di bulan Maret kita langsung mengambil sikap tutup mall 2 bulan full. Langsung di awal tuh. Itu mulai Maret ya pengelola mall masih tutupnya itu 1 minggu, 2 minggu, sedangkan kita langsung mengambil sikap ekstrim, tutup 2 bulan full.
Oke. Dikarenakan kita memandang secara hitungan bisnisnya tidak masuk. Seperti biasa kan, tenan minta diskon, sedangkan karyawan kita mesti tetap gaji full. Nah, kalau kita tutup mengambil sikap 2 bulan, kita langsung bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih terukur lah. Lebih bijak dan terukur. Sehingga kita bisa secara cash flow tidak babak belur. Ya memang bukan satu keputusan yang populer, tetapi kita mengambil keputusan itu ya berdasarkan hitungan, bukan berdasarkan feeling saja ya. Iya. Jadi kita itu bisa dibilang cukup terselamatkan di 2020 itu karena kita tidak perlu melakukan budget-budget yang unnecessary budget. Budget yang tidak dibutuhkan. Tapi itu kan 2 bulan kan, Maret, berarti kan Maret, April, Mei berarti ya. Mei udah buka lagi. Tetapi dengan buka. Itu pun dengan approval wali kota ya, Pak Wali ya. Oh iya. Ya bukan sekedar buka toko, buka holding gate langsung buka aja gitu kan, harus ada izin-izinnya kan besar itu. Lagi. Betul. So apa yang berubah setelah itu? Maksudnya setelah mulai buka terus apa yang diaturkan atau yang di setting gitu supaya banyak sekali dari standar prosedur kesehatan, pembiayaan, semua budget rencana kerja yang diatur banyak kita hold. Kita lebih fokus adalah bagaimana mall itu dapat beroperasional dengan baik, tetapi dengan budget serendah mungkin. Memang kita dapat banyak bantuan dari beberapa teman-teman outsourcing untuk saling support. Sehingga 2020 ini bisa kita lalui bersama-sama, ya kan? Memang konsep kerja kita dengan outsourcing itu seperti partner, kita saling support satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak ragu lah untuk bantu gitu loh. Jadi budget fokus banyak di cash flow, karena kan pada saat COVID ini banyak tenan-tenan minta diskon, service charge maupun diskon sewa. Jadi secara diskonnya ke siapa kalau bro? Kalau owner minta diskonnya ke siapa? Banyak doa aja bro. Jawabannya mantap. Banyak doa aja. Iya. Terus begitu dibuka udah langsung nggak, otomatis nggak tuh crowd datang, pengunjung datang gitu, atau juga harus butuh sesuatu effort lagi untuk itu? Ya again ya, puji Tuhan lagi kita Tang City ini cukup dicintai oleh warga sekitar Tangerang. Sehingga pada saat kita buka itu kita mulai datang pengunjung itu ada 50%. 50% pengunjung balik lagi. Karena banyak yang kangen dengan mall pada saat itu kan 2 bulan itu orang-orang yang kena lockdown itu semua kangen akan hiburan. Dan memang konsepnya kita itu, mall kita itu kan adalah lebih ke middle ya. Jadi sesuai dengan kelasnya kita. Jadi kita bukan mall-mall yang terlalu mewah, tetapi mall yang sesuai dengan pasarnya dengan konsep yang lebih modern. Nah, jadi teman-teman ini yang kangen sama mall datang ke tempat kita tuh nggak berasa awkward, nggak merasa canggung ya. Karena banyak orang kan kalau misalnya datang mall yang terlalu kelas yang terlalu tinggi, mereka akan berasa kikuk ya kan. Nah, karena mallnya kita ini bersifatnya hybrid, yaitu antara strata title dengan lease mall. Jadi teman-teman yang di masyarakat ini merasa Tang City itu seperti rumah mereka juga. Lebih nyaman. Iya. Puji Tuhan, awal buka kita 50% dan kita ikutin prokesnya semua, kita jaga. Ya sampai sekarang sih pelan-pelan bertumbuh lah ya. Jadi it's going better and better ya berarti ya. Amin. Puji betul. Tuhan. Gitu ya. Tuhan, betul. Oke, mantap. Jadi ini deh, kalau gitu ada nggak kira-kira ini dari Bro Alex nih, apa sih yang sekarang ini harus dilakukan gitu ya oleh teman-teman nanti yang nonton ini, yang terutama business owner yang sedang memulai usahanya atau sedang istilahnya merintis tapi kena imbas yang kemarin, sehingga what to do gitu. Kalau you bisa kasih tips gitu ya. Ya
jujur saya pun juga masih merintis sendiri, masih juga banyak belajar. Tetapi memang kalau pengalaman kita di Tang City, kita itu harus lebih kritis dalam membuat keputusan, yaitu jangan gegabah, semua berdasarkan hitungan, ya kan. Terus bekerja sama lah dengan teman-teman partner-partner kita ya. Mungkin kalau saya kan di outsourcing kita saling support satu dengan yang lain ya. Ya di saat susah itu kita nggak boleh gampang menyerah. Kita harus never give up ya. Never give up. Itu menurut saya salah satu kunci orang untuk maju ya, selain untuk rajin, bisa dipercaya ya, itu banyak semua itu saya yakin semua sudah dengar. Tetapi kadang-kadang jangan mudah menyerah, jangan mudah never give up aja. Lebih persisten, lebih konsisten, nah itu kunci-kunci utama untuk bisa bertahan ya. Oke, mantap. Wah, jadi kalau saya catat nih, saya simpulkan gitu ya. Jadi yang pertama itu kan kalau tadi dengan pihak ketiga atau outsourcing, ketika kan komunikasi ya, supaya bisa bersama-sama. Hubungan relasi lah ya. Relasi dan komunikasi. Kemudian jangan pernah menyerah, jangan menyerah gitu. Nyanyi bos. Waduh, ampun kalau nyanyi. Kalau nyanyi saya minta ampun dulu. So one last question. Yes. Pertanyaan terakhir. Terus ada rencana apa ke depan ini untuk usaha, untuk mungkin pengembangan atau mungkin melakukan ini itu gitu. Tadi kan sampaikan nih yang 20% untuk yang lain ya, maksudnya ada sisa lahan yang lain. Tapi untuk Tang City-nya, untuk mall-nya, ada rencana apa? Kalau dari Tang City-nya, jujur sementara ini banyak rencana semua di hold. Kita business owner di Tang City ini konsepnya lebih konservatif, bro. Jadi nggak terlalu agresif. Kita lebih segala sesuatu itu terukur. Ya, apalagi di saat kondisi kayak begini, kita tidak mau ambil resiko terlalu besar dulu. Oke. Jadi kita lebih memilih untuk konservatif, low profile aja dulu, ya kan, maintain apa yang sudah ada, dikembangkan apa yang sudah ada. Nah, kalau dari Tang City Mall-nya sendiri, mungkin masih menjaga crowd-nya aja ya. Oke. Menjaga crowd-nya, menjaga transaksi ekonomi di dalam mall-nya, ya kan. Untuk pengembangan, like I said, mungkin another 2 years dari sekarang. Itu pun kalau COVID-nya ini membaik ya, kondisinya. Jadi saya nggak bisa ngomong terlalu jauh terhadap pengembangan di Tang City-nya. Just to maintain dulu mungkin ya. Jadi maintain dulu. Kita surviving dulu aja lah. Kita di tahun-tahun ini lebih surviving dulu. Tapi mengenai platformnya mau ngapa-ngapain itu semua kita hold. Adalah beberapa rencana tapi kita hold semua. Kadang lihat kondisi masih belum membaik. Seperti kemarin kan berapa 10.000 ya penambahan COVID. Jadi ya cukup mengerikan sih di Jakarta ini. Oke. Iya sih, memang jadi semua jadi harus melihat itu semua ya, harus nunggu wait and see juga, tapi ya kan ya paling nggak menjaga supaya apa istilahnya itu atmosfernya tetap terjaga juga. Kadang-kadang kita mau prefer ekonomi atau mau prefer kesehatannya, berarti kalau ini kan harus dua-duanya kan di tempat balance, ya kan gitu. Nggak sekedar pingin rame tapi nanti jadi satu klaster gitu kan, waktu amit-amit bang bayi gitu kan. Betul. Makanya kita ini tetap ikutin semua aturan wali kota. Ya diminta 50%, kita jaga 50%, minta anak-anak di bawah 5 tahun tidak boleh masuk mall pun kita ikuti. Oh ya sampai kan? Sekarang masih begitu, Bang? Masih. Okay. Kita masih ikuti semua. Memang tidak mudah menjaga keseimbangan antara prokes dengan bisnis ya. Satu sisi kita sebagai businessman pasti inginnya berkembang cepat. Yes. Tetapi ada resiko berkembang cepat, kadang stres kita juga tinggi, bro. Nah, imun turun, cash flow berat, komplikasi jadinya kita nanti. COVID lumpuh di kanan kiri, ya kan? Iya sih.
Oke, itu sih mungkin apa namanya sedikit banyak yang bisa saya tanya nih kaitannya dengan what you do gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan kita semua bisa semakin bisa bertindak lebih gitu ya, dan mudah-mudahan juga COVID-nya juga bisa teratasi gitu kan, sehingga apa yang kita harapkan bisa berjalan. Amin. Jadi pertanyaan saya selesai sebenarnya nih bro, cuma mungkin ada closing statement lah dari bos saya ini, coba apa kira-kira yang bisa di-sharekan ini closing statementnya nih. Ya kalau dari saya selalu dalam berbisnis yaitu jangan mudah menyerah. Wih, oke. Nyanyi lagi ya. Jangan mudah menyerah, terus berinovasi, konsisten dalam berjuang. Saya rasa hal-hal lain ya itu akan terbuka semua opportunity maupun kesempatan berkembangnya ya. Jadi kita itu mesti terus pikiran positif, tetapi jangan halusinasi. Jangan halu ya. Jangan halusinasi, pikiran positif yang terukur. Itu paling penting. Kadang-kadang orang suka lupa kata terukurnya. Gitu ya, terukur. Ya. Nah, ukuran itu yang mesti kita pelajari semuanya. Jadi sepedaan gowes-gowes itu salah satu bentuk ini ya, apa namanya, semua dapat gitu ya, sehatnya dapat gitu ya, imunnya dapat gitu. Nah, kita jaga, kan kita gowes itu kan olahraga, latih kardiovaskular, berjemur juga, ya kan. Minum vitamin jadi ada efeknya. Kalau kita minum vitamin nggak jemur nggak ada efeknya. Minum vitamin nggak olahraga juga nggak ada efeknya. Wih, mantap. tiap hari bro sepedaan. Ya, masih berjuang. Like I said, never give up. Dari peak sampai ke Tang City nyepeda? Nyampe, karena kan kita goes biasa sekitar setiap hari konsisten di 40 sampai 50 km. Oh ya. Kalau misalnya kadang-kadang seminggu 2 minggu sekali kita ada cari 100 km. Ya, masih berjuang, bro. Masih berjuang. Oke. Thank you, Bro Alex, untuk waktunya. Thank you. Sukses untuk semua yang dikerjakan ya. Amin, sama-sama. Siti dan teman-temannya Superblog itu. Amin. Next time kita ketemuan ya, entah di Jakarta atau Yuyun di Jogja. Amin. Oke. Boleh. Oke. Stay healthy, keep sukses, bro. Thank you. Salam sehat. Oke.